Suasana hati, suasana batin akan terpancar pada perilaku lahiriah. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dzawahir. Hikmah niki sebenarnya pada hikmah yang lalu ini ada satu hikmah sing hampir semakna hikmah ini, yaitu hikmah ke-9 itu salah. Hikmah ke-9 niku sing semakna dengan pemahaman hikmah dalu ini. Apa yang tersimpan dalam kegaiban rahasia hati berbekas nyata pada zahirnya. Sesuatu yang menjadikan cemerlang di permulaan dan menjadi tanda cemerlang di akhir itu merupakan perkara yang tersembunyi di dalam batin. Sebagaimana bersandar kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, dan kuatnya kerinduan juga hasrat bertemu dengan Allah. Itu semua merupakan sesuatu yang tersimpan di hati. Mulane wong kangen niku sakjane hakikate gak enek wong sing ngerti, sebab kangen iki hubungane karo ati. Hubungane karo ati. Jadi ngerti hakikate ora bakal iso. Sebab ning jero ati ora enek wong sing iso weruh. Tetapi dari sikap lahiriah kita bisa membaca. Nah, kita membaca ini hanya menjadikan lahiriah ini sebagai tanda. Nek niku sebagai tanda belum memastikan hakikat. Tapi karena itu tanda akan lebih banyak menunjukkan pada apa yang tersimpan di hati itu. Nah, akan tetapi apa yang tersembunyi di dalam batin, auranya pasti akan memancar perilaku lahiriah. Kebaikan atau keburukan, cahaya atau kegelapan, ilmu atau kebodohan, kasih sayang atau kerasnya hati, pelit atau dermawan, senang atau susah, pengenalan kepada Allah atau ingkar, dan lain sebagainya yang telah diletakkan Allah di dalam hati, berupa akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela, auranya pasti akan tampak terlihat pada perilaku anggota tubuh lahir. Allah berfirman, mulane nek syariat niku ngukumi ya masalah zahir, masalah jero ni cocok utawa ora ora peduli. Mulane kapan wong iku wis bisa syahadat, tapi sakjane dhek iki syahadat iki iman tenan apa ora. Nek wis ora peduli pokok wis syahadat ya berarti kita mengukumi Islam. Maka tentang apapun yang berkaitan dengan hukum Islam niku akan kita terapkan dateng tiyang menika. Contoh lagi wonten kaitan syariat. Ketika dalam persidangan, dalam mahkamah. Dalam persidangan niku dalam konsep fikih niku simpel. Jadi untuk pendakwa yang menuduh, maka dia harus punya bukti-bukti. Nah, pihak tertuduh kalau memang dia tidak mengakui tuduhan itu, maka dia bisa cukup menolak dengan bersumpah tidak melakukan itu. Selesai ini kubur. Bode emang sumpah itu ngapusi atau orang ngapusi, selesai. Mergo yang kita lihat sisi lahiriah. Sebab syariat itu hanya berbicara pada lahiriah. Nah, keterangan kalau kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah, ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Jadi kenal wong ku jane wonge modele piye, sifate pripun, niku bisa dilihat dari ciri-ciri lahiriahnya niku. Dalam ayat itu simahum fi wujuhihim, pada wajah mereka
tampak tanda-tanda mereka. Niki satose ayate terusane simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi tanda-tanda mereka itu tampak pada wajahnya karena bekas sujud. Asari di situ. Tetapi dalam konteks tasawuf bisa kita tarik bahwa tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda yang tergambar pada wajah seseorang itu bisa menunjukkan apa yang tersimpan di dalam hati. Rasulullah bersabda, "Man sarra sariratan kasahullahu rida'aha." Siapapun yang merahasiakan apa yang ada dalam hatinya, maka Allah akan mengenakan kepadanya busana berupa tirainya. Artinya, apabila yang tersembunyi di dalam batin baik, maka tirainya akan baik. Dan jika yang tersembunyi di dalam batin buruk, maka tirainya akan buruk. Nah, tapi sekali lagi, ini kewaukan kita ini hanya menjadikan dia sebagai tanda. Makanya jangan sekali-kali kita memastikan. Makanya sampai ada istilah jangan melihat luarnya sebelum tahu dalamnya. Mungkin luarnya ketok ya welek, tapi ternyata dalamnya justru api. Itu sisi kepastian, dan itu penting juga untuk membina kita husnudzon. Tetapi dalam kaitan suluk kita, maka ini harus kita berhati-hati. Berhati-hati dalam kaitan yang berkaitan dengan diri kita sendiri itu. Mulai termasuk menjadikan dia sebagai guru, menjadikan dia sebagai teman. Ini karena kebutuhan kita untuk mencapai keberhasilan suluk, maka membutuhkan guru yang betul-betul mampu, guru yang betul-betul layak, membutuhkan teman yang betul-betul layak. Nah, untuk mengetahui kelayakan seorang guru, kelayakan seorang murid, bisa kita lihat dari perilaku lahiriahnya. Artinya apabila yang tersembunyi di dalam batin baik, maka tirainya akan baik. Dan jika yang tersembunyi di dalam batin buruk, maka tirainya akan buruk. Maksudnya Allah akan memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam batin melalui tirai yang menjadi busananya. Perilaku anggota tubuh akan mengikuti pada suasana yang ada di dalam hati. Orang yang di dalam hatinya telah diletakkan rahasia kegaibannya dan pengenalan kepada Allah, tidak akan mencari selain Allah. Sedangkan orang yang di dalam hatinya diletakkan rahasia kegaibannya dan ketidaktahuannya kepada Allah, maka akan bergantung pada selain Allah. Jadi panggah apa jenenge sandarane panggah liyane Allah mawon. Ngandalne perkara sing sak liyane Allah. Mergo napa dhek ora ngerti karo Gusti Allah, tidak kenal kalian Gusti Allah. Atine ora kenal karo Gusti Allah. Mulane lahiriah akan tampak dhek iku nek apa bergantung kepada perkara atau seseorang yang selain Allah, dhek begitu kuat. Perilaku lahir akan mengikuti perilaku batin. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hikmah 9. Hikmah 9 niki, berbagai jenis amal adalah karena berbagai macam akwal atau hal suasana hati yang menghampiri. Nah, wonten hikmah 9 mungkin sampun banyak kita kupas bahwa laku seorang murid, laku seseorang itu adalah tergantung apa yang ada dalam hati. Nek wonge iku lagi seneng, maka laku yang tampak juga merupakan pancaran kegembiraan. Nek wonge iku lagi susah, maka lahiriah juga akan memancarkan kesedihan. Nek dia lagi marah hatinya, maka
perilaku lahiriahnya juga akan menampakkan kemarahan itu. Demikian seterusnya. Tingkah laku seseorang akan menunjukkan pada apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ucapan akan menunjukkan sifat orang yang berbicara. Makanya wong niku nek akeh menenge, maka orang itu akan tetap pada posisi di atas. Mergo orang-orang sekitar itu tidak bisa memahami sakjane wong iki modele piye. Tapi ketika dia sudah mulai berbicara, orang-orang sekitarnya itu dari pembicaraannya itu bisa mengenal watak atau sifat dari orang itu. Sehingga karena pengenalan melalui tanda-tanda yang lahiriah dari ucapannya tadi, akhirnya piyambak ini ku malah bisa jadi tambah ngangkat ngunggahnya, bisa jadi justru menjatuhkan malah ngeremeh nih. Misalnya basa ngomongnya ketok goblok misalnya. Asalnya pas meneng nih wong kiwok tengahnya masanya wong ki pinter iki. Nek ndelok pawakane ketok yo pinter. Basa ngomong ternyata sing diomongne nglantur. Wah, berarti ketok bodone. Akhirnya mau kita awalnya mau sudah merasa ada rasa kagum, begitu mendengar ucapannya bisa hancur kekaguman itu. Ini penting akeh menenge niku kemenangane kathah. Kemenangane kathah. Haji nek goblok ora ketok gobloke, nek pinter medeni malah. Apa yang ada di dalam hati akan tampak di dalam ucapannya. Apa yang dibisikkan di dalam hati akan terpancar pada raut mukanya. Allah mengaruniakan kepada hati hambanya yang bahagia dengan nur zikir, nur kalbu, nur akal, nur iman dan nur ma'rifat. Karunia Allah yang demikian itu merupakan rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk. Setiap hamba yang dibawa ke hadiratnya mempunyai rahasia sendiri dan tidak diketahui oleh hamba yang lain, walaupun mereka berada pada tingkatan yang sama. Seorang guru pun tidak tahu rahasia muridnya dengan Tuhannya. Apa yang Allah karuniakan kepada seorang hamba pilihannya tidak serupa dengan yang dikaruniakan kepada hamba pilihan yang lain. Contoh nih, karunia Allah kepada seorang nabi berbeda dengan karunia terhadap nabi-nabi yang lain. Karunia Allah yang tersimpan dalam kegaiban rahasia hati itu menjadi penggerak pada pembentukan diri seseorang hingga dia dapat dikenal dan dibedakan daripada orang lain. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Isa yang menyebabkan beliau dikenali sebagai Ruhullah. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Musa menyebabkan beliau dikenal dengan Kalimullah. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Ibrahim menyebabkan beliau dikenali sebagai Khalilullah. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Muhammad menyebabkan baginda dikenal sebagai Habibullah. Aulia Allah juga menerima karunia rahasia Allah dan masing-masing memiliki kepribadian yang tersendiri. Antara satu dan yang lain tidak sama. Sehingga kadang-kadang sikap wali siji karo siji iki ora padha. Nur ilahi yang menyinari hati seseorang akan mengubah suasana hati dan sekaligus watak dan perawakan orang itu. Perubahan pada watak dapat dilihat pada tingkah laku dan perbuatan. Pancaran nur zikir akan melahirkan seseorang yang gemar berzikir, mengingat Allah selagi duduk, berdiri, ketika sendirian dan juga ketika berada dalam perkumpulan. Lidahnya senantiasa basah dengan sebutan nama-nama Allah. Pancaran nur kalbu yang membuat seseorang berlapang dada, tidak cemas menghadapi ujian dan gemar mendekat
kepada Allah. Pancaran nur akal yang melahirkan sikap suka bertafakur, sehingga terbukalah kepadanya rahasia-rahasia ketuhanan yang menjadi penggerak pada perjalanan alam raya ini. Muncullah dari lidahnya kalam hikmah yang mempesonakan siapa saja yang mendengarnya. Pancaran nur iman mewujudkan keyakinan yang tidak terbelah terbagi pada perkara gaib yang dialaminya, sekalipun pikiran tidak dapat menerimanya. Nah, makanya orang itu kalau sudah imannya kuat, maka keyakinannya juga kuat. Kalau keyakinannya kuat, maka keyakinan itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Sehingga ketika ada ucapan yang membantah tentang keyakinannya, itu tidak akan merusak, tidak akan merubah. Lah keyakinan ini sing modele piye? Nah, itu rahasia hati antara dirinya kalian Gusti Allah. Kepercayaan dan keyakinan tidak terguncang lantaran mendapat bantahan dan sindiran. Pancaran nur makrifat menerangi mata hati untuk mengenal Allah, melihatnya pada semua kejadian. Tidak kabur pandangan mata hatinya lantaran kekeruhan yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak terbalik pandangan mata hatinya lantaran mendapat kemuliaan dan kekeramatan. Nur ilahi bukan saja mengubah watak, tetapi juga mengubah perawakan. Jadi kadang sifat yang bisa berubah, karena hati, pancaran yang ada di hati, sifat itu bisa berubah. Tapi juga bisa tidak tergambar oleh sifat, tapi tergambar pada fisik. Pada fisik. Bukan rupa bentuk muka yang berubah, tetapi cahaya pada wajahnya yang berubah. Dan ini, jadi akan terlihat dari raut wajah, ekspresi wajah bisa dilihat saking ini, menyebabkan siapa saja yang melihatnya akan merasa senang. Misalnya, cahaya nur ilahi yang gilang gemilang menyinari wajah Nabi Yusuf telah mempesonakan wanita-wanita Mesir sehingga mereka tidak sadar mengiris jari sendiri dan tidak merasakan sakitnya akibat terpukau memandang keindahan wajah Nabi Yusuf. Dewi Zulaikha niki termasuk yang merawat Nabi Yusuf. Tapi pada akhirnya Nabi Dewi Zulaikha ini kesengsem karya Nabi Yusuf. Sehingga mergo Dewi Zulaikha itu kesengsem, akhirnya wanita-wanita Mesir itu sering menggunjing, sering rasani. Akhirnya kalian Dewi Zulaikha, wong wedok-wedok ini kok dilumpuk nih dalam satu tempat. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, Nabi Yusuf medal. Nah, pada saat metu niku kabeh wong wedok padha nyawang Nabi Yusuf, sehingga sampai waktu ngirisi brambang niku ngirisi drijine dhewe ra krasa. Saking nopo terpesona kalian gantengnya Nabi Yusuf. Dan gantengnya Nabi Yusuf ini adalah nur yang dipancarkan oleh Allah. Nah, ini sifat itu mulane kaya wong ngene. Wong lanang iku ora patek ganteng. Tapi mergo dhek bungah terus, niki akhire eleke niku ketutup. Mari kita ganteng. Tapi nek dhek niku ganteng kaya apa nek wis kena susah, merengut ini yo nyawang sebel ya. Ya semono Gus wali tiyang estri nggih ngoten. Lho niki dari raut wajah niku. Lah raut wajah itu ini adalah karena ada sesuatu yang ada dalam hati yang tersimpan oleh hatinya.